Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya pada hari ini senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam keberkahan, diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang halal, rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan sedikit tentang apakah Rasulullah itu dijamin masuk surga atau tidak. Apakah benar bahwasanya Rasulullah itu mendapatkan jaminan surga, atau sebaliknya Rasulullah itu tidak mendapatkan jaminan surga? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah manusia yang mulia, nabi dan rasul, bahkan beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu penghulunya para nabi dan rasul. Beliau adalah khataman nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Jelas kedudukan yang mulia, kedudukan yang terhormat sebagai sayyid atau penghulu atau pemuka para nabi dan rasul, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Jelaslah beliau adalah manusia yang mendapatkan jaminan surga. Maka tidak benar jika Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan jaminan surga. Ada banyak dalil di dalam Al-Qur'an bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang maksum, hamba Allah yang suci, yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Di antaranya dalam surat Ad-Duha disebutkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudhu, dan kelak kami akan memberikan kepadamu, yaitu rahmat atau kenikmatan, fatarudhu, maka engkau akan merasa puas, merasa ridho. Maka jelaslah Allah akan memberikan kenikmatan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa nikmat surga. Artinya Rasulullah adalah manusia yang mendapatkan jaminan surga. Lantas apa yang menyebabkan Rasulullah Nabi kita itu masuk surga? Apa penyebabnya? Wasilah atau perantara apa sehingga Rasulullah itu bisa masuk surga? Rasulullah masuk surga itu dijelaskan dalam sebuah hadis, bukan karena semata-mata amal beliau, tapi Rasulullah masuk surga itu karena rahmat atau karunia atau kasih sayang Allah. Termasuk umatnya semuanya, tidak ada satupun manusia yang masuk surga di muka bumi ini, yaitu umat Rasulullah, kecuali semata-mata karena rahmat Allah. Dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, riwayat dari Abu Hurairah, ya, anna Abu Hurairah radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhila ahadan amaluhul jannata qalu wala anta ya Rasulullah, qala la wala ana illa ayyaghtaghana millahu bifadli wa rahmatih. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada satupun manusia yang masuk surga karena amalnya,
Kemudian sahabat berkata atau bertanya kepada Rasulullah, apakah termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Rasulullah lantas menjawab, ya, termasuk aku tidak masuk surga kecuali karena karunia dan rahmat Allah. Ya. Jadi jelaslah bahwasanya tidak ada satupun sosok manusia di muka bumi ini yang masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Jadi semuanya hamba Allah yang masuk surga itu bukan karena amalnya, melainkan karena rahmat atau karunia Allah. Kemudian ada beredar yaitu sebuah video ceramah seorang tokoh yaitu mufassir Habibana Habib Quraisy Shihab pada tahun 2014 silam, yang kontroversial. Ada pihak-pihak yang tidak sepakat bahwasanya Rasulullah tidak mendapatkan jaminan surga, bahwasanya beliau ceramah itu tidak semata-mata mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak mendapatkan jaminan surga, tapi maksud beliau adalah tidak ada satupun manusia di muka bumi ini termasuk Rasulullah yang masuk surga karena amalnya. Jadi Rasulullah masuk surga karena kasih sayang, karunia atau rahmat Allah. Dan jelas sudah ada klarifikasi dari beliau. Beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah ahli surga, Rasulullah masuk surga. Tapi yang menyebabkan beliau masuk surga bukan semata-mata amal beliau, melainkan karena rahmat Allah. Jadi bagi kelompok atau yang tidak suka dengan Habibana Habib Quraisy Shihab, ya, kemudian memfitnah atau menyebarkan video-video yang sepotong-sepotong dan tidak benar, maka hendaknya untuk tidak melakukan lagi, hendaknya untuk segera bertaubat, hendaknya meminta maaf kepada beliau. Jangan sampai kemudian menyebarkan fitnah yang sebenarnya itu bukan berasal dari Habib Quraisy Shihab. Kemudian kita sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukanlah aliran Qadariyah dan bukan pula aliran Jabariyah. Kita adalah yang tengah-tengah, menerima takdir Allah, kemudian juga menerima atau percaya dengan ikhtiar atau usaha. Kita percaya bahwasanya Allah memberikan rahmatnya dengan surga. Kita bisa masuk surga karena rahmat Allah, tapi turunnya rahmat Allah juga ditentukan dari ikhtiar, yaitu dengan amal kita. Jadi ada peran amal dan peran rahmat atau kasih sayang Allah. Kita bukan hanya kelompok Qadariyah yang hanya mementingkan amal atau ikhtiar, semata-mata orang masuk surga karena usaha manusia, tapi tidak percaya akan adanya rahmat atau karunia Allah. Dan kita juga bukan Jabariyah yang semata-mata pasrah atau semata-mata mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, tapi mengabaikan peran atau ikhtiar atau usaha atau amal dari perbuatan manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.